Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sudah dikabarkan oleh Well ya, bahwa materi akan kita bahas berikut ini, sistem peraturan perundang-undangan di bidang kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial. Ya. Jadi kita nanti akan menjurus kepada konkretnya, ya, undang-undang di bidang politik itu apa saja, undang-undang di bidang sosial itu apa saja, undang-undang di bidang ekonomi itu apa saja. Tapi sebelumnya Pak akan menjelaskan sedikit landasan teori, ya, mengapa setiap bidang kehidupan itu perlu diatur oleh undang-undang. Itu dulu pertanyaannya. Ya. Jadi kalau Pak sederhanakan, kira-kira perilaku kita manusia itu apa saja yang perlu diatur oleh hukum. Ya. Jadi intinya ada yang tidak perlu, ada yang perlu. Umpamanya kalau seorang buang angin, ya buat apa? Diatur oleh hukum. Seorang umpamanya makan suapnya besar pakai tangan, ya tidak perlu diatur oleh hukum. Ada orang jalannya lenggangnya aneh, ya tidak perlu diatur oleh hukum. Ya, jadi sampai apa kriterianya sesuatu perilaku, tindakan itu perlu diatur. Demikian juga halnya, kenapa bidang kehidupan ekonomi, bidang kehidupan sosial, dan politik itu perlu diatur oleh hukum. Tentu ada patokan loh. Ya. Nanti kalau kita nggak ngerti patokan itu, semuanya mau dihukumkan. Semuanya mau diatur oleh hukum. Padahal itu nggak perlu. Nah begitu. Jadi Pak akan memberikan semacam landasan teorinya sedikit ya tentang kapan perlu diatur oleh hukum, kapan tidak itu ya. Nah, Pak ulangi lagi bahwa bidang kehidupan itu kepada masa Orde Baru, katakanlah pada masanya pemerintahan Pak Harto, itu bidang kehidupan itu diperluas ya, bukan diperluas, diperinci menjadi bidang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional. Jadi singkatannya Ipolek Sosbud Ankamnas, ya gitu ya. Jadi penyingkatan itu memang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan modern. Ya. Kehidupan modern itu di samping pragmatis, dia juga efisien. Kebanding menyebut Ipolek Sosbud Ankamnas, dipanjangkan lebih efisien menyebut singkatan, kan begitu. Nah, tetapi kita tidak akan menggunakan Ipolek Sosbud Ankamnas itu, kita menggunakan yang pokoknya saja ya, yang pokok itu tadi pengembangan. Yang pokoknya bidang kehidupan itu ada bidang kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial, gitu ya. Nah, bidang kehidupan politik itu politik asal katanya polis, ya. Polis itu negara kota di Yunani. Ya. Negara kota. Dulu kan penduduknya sedikit, negaranya kecil. Jadi pemerintahan itu dengan pemerintahan langsung, demokrasi langsung. Dipukul beduk atau dipukul bel, orang datang semua ngumpul.
Tapi semenjak negara itu penduduknya banyak, wilayah luas seperti Indonesia, mau ngumpul di mana 240 juta? Palembang tak muat lah. Terus makannya gimana 240 juta itu? Terus mau nya pipisnya di mana WC-nya? Oleh karena itu diadakanlah sistem wakil, ya, wakil. Jadi setiap penduduk sekian juta diwakili sekian orang. Nah, itulah demokrasi sistem perwakilan, ya. Jadi tidak perlu semuanya datang, cukup wakil saja datang di Senayan umpamanya. Nah, bidang kehidupan ekonomi ini bidang yang berkenaan dengan kebutuhan dasar hidup, ya. Ekonomi itu mencakup 3 hal besar, ya. Pertama, memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, konsumsi barang dan jasa. Dan yang ketiga, distribusi barang dan jasa. 3 hal, ya. Jadi ekonomi modern itu kebutuhan pokok itu diproduksi, ya. Kalau ekonomi militarisme namanya, militarisme, ekonomi orang nomaden, orang suku-suku yang berpindah-pindah dulu. Dia tidak memproduksi barang, tapi mengambil hasil hutan, ya. Ada ikan ambil di sungai, ada buahan ambil, ada kayu ambil. Jadi mengambil hasil alam, ya, bukan membuat hutan, bukan beternak ikan, ya, bukan menanam padi. Itu sudah ekonomi modern. Nah, itu sudah masuk produksi, ya. Jadi ekonomi itu ada produksi, ya, menghasilkan. Tapi produksi itu kan baru bisa berkembang kalau ada konsumsi loh. Nggak mungkin ada produksi tidak ada konsumen. Omong kosong itu. Bagaimana merangsang produksi? Ya konsumennya harus dirangsang. Konsumennya diiming-iming dengan mobil, dengan apa, biar dia beli. Nah, kalau dia beli, produsen mulai berkarya, ya. Nah, dari produsen ke konsumen itulah namanya distribusi, ya. Nah, bidang sosial adalah bidang yang tidak masuk bidang politik, ya, tidak masuk ekonomi, sisa. Itulah residu. Nah, dalam setiap bidang itu, ya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, itu ada ada tindakan, ada perbuatan manusia, ya, perbuatan. Tidak mungkin diam saja. Itu pasti ada tindakan manusia, seperti memproduksi barang dan jasa, ya, umpamanya mengumpulkan orang, itu pasti ada tindakan. Nah, tindakan itu yang dilakukan oleh manusia, itu biasanya, bukan biasanya, dari moyang kita dulu, itu disepakati bersama. Jadi dalam bertindak itu ada kesepakatan, ya. Nah, kesepakatan tentang cara bertindak itulah di dalam teori sosiologi disebut lembaga, ya, lembaga. Jadi lembaga itu adalah pola tindakan bersama. Nah, gitu. Contoh, ya, kalau kita mau dapatkan beras, maka masyarakat dulu sudah mengatur pola tindakan bersama. Kalau dapat beras, kamu harus memberikan uang, ya, memberikan uang. Nah, sudah diatur begitu dulu, disepakati oleh orangnya. Kalau mau dapat beras, kamu harus memberikan uang. Nah, memberikan uang itu pola tindakan. Nah, satu memberikan beras, tindakan,
kemudian yang itu memberikan uang. Nah, itu pola tindakan. Itulah namanya lembaga jual beli. Lembaga jual gitu. Jadi lembaga itu intinya adalah cara bertindak yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau dituruti terus-menerus, itulah namanya melembaga. Ya, melembaga. Lembaga dalam istilah lain disebut institusi. Atau dalam istilah yang kurang populer disebut pranata. Pranata. Ya. Jadi lembaga itu secara sosiologis itu ilmunya orang sosiologi loh. Melembaga itu artinya cara bertindak itu menuruti pola tertentu yang sudah disepakati. Ya, itu lembaga. Nah, jadi di dalam bidang ekonomi ada pola tindakan bersama. Ada lembaganya, namanya lembaga ekonomi. Begitu juga dalam mengatur negara. Ya. Mengatur negara. Polis tadi. Itu polanya ada sudah disepakati bersama. Jadi kalau mau membuat undang-undang, cara bertindaknya umpamanya harus ngumpul di ruang, ya, teken daftar hadir, ya, sudah teken daftar hadir, disepakati dulu apa agenda rapat, kemudian disepakati juga pembicaraan tingkat ke-1, tingkat kedua, tingkat ketiga, nah itu di pola tindakan bersama yang sepakat, nah, itu namanya lembaga, melembaga. Nah, jadi kalau cara-cara itu disepakati, itu namanya lembaga politik. Ya. Nah, begitu juga di bidang sosial, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan. Ya, kalau orang mau pintar, katakanlah, ya, maka polanya adalah umpamanya harus pola. Pola itu caranya, pola tindakannya pertama melamar, ya, sudah melamar, membayar uang tes, sudah tes, lulus, sudah lulus, pola tindakan berikutnya mendaftar kembali, ya, sudah daftar kembali, kemudian ikut posma, ikut perkenalan, kemudian kuliah itu ada polanya. Untuk hukum tata negara jam sekian, masuk jam sekian. Untuk hukum pidana masuk jam sekian, jam sekian. Nah, itu pola semua itu. Itu namanya lembaga pendidikan. Ya. Nah, sekarang ya. Jadi Pak ulangi lagi, setiap bidang mempunyai pola tindakan bersama yang disepakati. Pola itu namanya lembaga. Lembaga itu ada di setiap bidang kehidupan itu. Itulah namanya lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga sosial. Paham sampai di situ ya? Nah, keberadaan 3 lembaga pola tindakan bersama ini baru disepakati di masing-masing bidang itu. Di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang sosial. Bagaimana supaya pola ini menjadi lebih pasti, lebih tertib, lebih terarah. Nah, maka pola tindakan bersama di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum tadi diatur lebih lanjut oleh hukum. Ya. Jadi, kalau lembaga politik itu supaya lebih pasti, lebih terarah, lebih konkret, diatur oleh hukum. Umpamanya cara rapat, dibuatkan aturannya. Nah,
aturan yang disepakati tadi itu pola tindakan bersama. Nah, inilah yang jadi dikatakan diatur oleh hukum. Di bidang pendidikan, supaya lebih pasti cara melamar secara apa, dibikinlah aturan di bidang pendidikan tadi. Juga bidang ekonomi, dibikinlah aturan untuk menunjang produksi, konsumsi, distribusi tadi. Nah, itulah jadi dia ada hukum yang mengatur pola tindakan bersama di bidang politik. Ada hukum yang mengatur pola tindakan bersama di bidang ekonomi dan bidang sosial. Jadi hukum itu ada mengatur pola tindakan bersama di 3 bidang tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan hukum itu diperlukan untuk mengatur pola itu? Kapan? Nah, ini teorinya yang sangat mendasar sekali ya. Nah, kita kembali ke sedikit mengambil teori yang dikemukakan oleh Mr. Van Apeldoorn, ya, Van Apeldoorn. Dia bilang begini ya, bahwa kapan suatu kebiasaan itu pola tindakan bersama itu menjadi hukum kebiasaan. Nah, gitu. Menjadi hukum kebiasaan. Nah, itu katanya kebiasaan yang pola tindakan bersama tadi, yang sudah dilakukan tadi, harus memenuhi 2 syarat supaya dia jadi hukum. Jadi hukum. Yang pertama, pola itu dilaksanakan oleh warga masyarakat berulang-ulang. Ya, bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Nah, itu syarat yang pertama. Kalau dia hanya sekali, maka dia tidak jadi pola. Ya. Jadi berulang-ulang. Sekali-kali diulangi orang lain, sekali diulangi orang lain, sekali diulangi orang lain. Ya. Itu yang pertama, ya. Jadi dilakukan berulang-ulang. Nah, yang kedua, kata Van Apeldoorn itu harus didasarkan pada kesadaran akan adanya kewajiban hukum. Nah, ya, kewajiban hukum. Yang pertama tadi, ya, dilakukan berulang-ulang. Nah, itu dalam bahasa Jawanya ajek, ya. Ajek itu berulang-ulang. Nah, itu oleh Apeldoorn disebut syarat material. Ya, yang pertama syarat material. Kemudian syarat yang kedua, adanya kesadaran kewajiban hukum. Nah, itu disebutnya syarat psikologis. Ya, syarat psikologis. Jadi, suatu pola kebiasaan menjadi pola tindakan hukum harus memenuhi 2 syarat itu. Ya, baru dia menjadi pola hukum, kata Apeldoorn, ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua sedikit. Kalau yang pertama berulang-ulang, kita sudah bisa paham ya, kalau minta beras, ngasihkan duit. Orang lain juga begitu ngulangi, orang lain juga begitu ngulangi, orang lain juga begitu ngulangi. Itu enggak jadi, tidak rumit mikirnya itu ya. Nah, sekarang yang kedua, didasarkan pada adanya kewajiban hukum. Nah, ini menurut Profesor Purnadi agak rancu, ya, agak rancu. Oleh karena itu, oleh Profesor Purnadi, rumusan kedua ini, yaitu kewajiban hukum tadi, diubahnya
diubah, ya, diubah dengan rumusan adanya kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. Nah, jadi kalau Apeldoorn adanya kewajiban hukum, tapi oleh Profesor Pungnadi diubah adanya kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. Kenapa diubah? Karena kata Profesor Pungnadi, Apeldoorn juga bilang tujuan hukum itu untuk kedamaian. Ya. Nah, sekarang itu apa? Kedamaian pergaulan hidup itu. Ya, kedamaian. Nah, kedamaian itu istilah filsafat. Kedamaian itu adalah tujuan hukum. Nah, itu masih kabur. Nah, kapan adanya situasi damai? Nah, kapan adanya situasi damai? Maka Profesor Pungnadi mengambil teori yang dikemukakan oleh Cornelis, ya, Cornelis Stuart tulisannya, Stuart, TYM Stuart, ya, TYM, lupa Pak, Cornelis Jansen kalau nggak salah. M itu apa? Yang jelas bukan Muhammad loh. TM Stuart, tulisannya TS, ya, S C H U Y T, Stuart, ya. Nah, apa itu kedamaian? Nah, dalam ini diterjemahan dari bahasa Belanda, kedamaian itu adalah suatu keadaan di mana tidak ada gangguan terhadap ketertiban. Ya. Tidak ada gangguan ketertiban. Jadi kalau ada tidak tertib, itu tidak damai. Ya. Dan tidak ada kekangan terhadap kebebasan. Nah, kalau saudara sudah ngambil filsafat kan keserasian, kebebasan dengan ketertiban itu kedamaian namanya, ya. Nah, ini agak mendalam ini. Jadi kata Stuart, kedamaian itu apabila tidak ada gangguan terhadap ketertiban dan kekangan terhadap kebebasan. Nah, sekarang kita masuki, apa itu gangguan ketertiban? Stuart memperinci sebanyak 12 butir hal-hal yang masuk yang mengganggu ketertiban itu. Ya, ada 12 butir. Nah, sekarang Pak bacakan, singkat, kamu tulis saja ya. Ya, tertiban. 1. Bertindak berlawanan dengan harapan. Jadi kalau saudara bertindak berlawanan dengan harapan, maka itu gangguan terhadap ketertiban. Umpamanya, kamu mengharapkan dosen ngajar, ya, mengharap ya, tapi dosennya bertindak tidak ngajar. Nah, itu gangguan ketertiban, ya, terhadap harapan. Kamu umpamanya disekolahkan oleh orang tua dengan harapan nanti mengurus setelah dia sakit tua renta nanti. Ternyata kamu tidak mengurus. Nah, itu bertindak bertentangan dengan harapan namanya, ya. Yang kedua, berlawanan atau egois. Ya.
Bahasa Belandanya street. Street. S-T-R-I-J-T. Ya. Street. Yang ketiga, timbulnya kekerasan. Nah, kekerasan. Jadi kalau ada kekerasan itu gangguan terhadap ketertiban. Ya. Bahasa Belandanya uitbroken van vuel. Ya, vuel. Uitbroken van vuel. Guel tulisannya. Guel. Ya. Yang keempat, ketidaksesuaian. Kontradiksi. Umpamanya ada peraturan ini bertentangan dengan peraturan ini. Nah, itu gangguan terhadap ketertiban. Yang kelima, pengaturan yang bersifat sementara. Ad hoc. Ad hoc traveling. Ad hoc itu sementara. Yang keenam, perubahan. Perubahan bahasa Belanda verandering. Ya, verandering. Ketujuh, ketidakpatuhan. Bahasa Belandanya insubordinasi. Kedelapan, penyelewengan. Kalau bahasa Belandanya overschredding, van en regel, ya. Tidak usah ditulis itu. Pak juga tidak pandai juga bahasa Belanda, pacak dikit-dikit. Kesembilan, sumbang. Bertindak sumbang. Sumbang itu bisa banyak arti ya. Bisa sumbang itu positif, umpamanya menyumbang, memberikan sumbangan. Tapi bisa juga yang negatif, umpamanya berbuat sumbang. 10, keadaan asing. Primhead. Ya. Dulu, ini contoh keadaan asing. Dulu waktu Irian Barat mau dimasukkan ke Republik Indonesia mulai tahun 61, 62, 63, maka Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin, itu memberi nama pulau itu, ya, diberi namanya Irian. Irian Barat. Irian itu singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, Irian. Nah, diberikanlah ke nama pulau itu. Padahal nama pulau itu namanya Papua. Jadi istilah Irian itu asing di otaknya orang Irian. Kok apa nama Irian ini? Ya. Waktu reformasi, tidak setuju orang. Tuh balikkan lagi namanya. Lagi hilang lagi nama Irian itu. Ya. Balik Papua namanya. Itu asing. Nah. 11. Kesewenang-wenangan. Nah, kalau terjadi kesewenang-wenangan, itu gangguan terhadap ketertiban. Willekeur, ya, bahasa Belandanya. Yang ke-12, keras kepala. Kepala batu, boleh juga itu, ya. Keras kepala itu, ya, tidak nurut aturan. Tidak nurut pola tindakan yang sudah disepakati itu. Keras kepala namanya. Dikasih, nggak mau terima. 13, ya. Tanpa berurutan. Ya, kalau tidak beraturan, tidak berurutan, itu ganggu ketertiban. Umpamanya kalau kamu beli tiket, itu kan baris, berurutan. Tahu-tahu ada orang nyerobot loh. Nah, itu tidak berurutan. Kacau itu jadinya. Tidak berurutan itu. Ngasih nomor. Udah nomor 1, nomor 4. Udah nomor 4, nomor 10. Lah aja orang bingung gini. Tidak berurutan. Kalau 1, 2, 3, 4. Lah begitu. Ke-13, ya. Mengingkari corak. Mengingkari corak.
Jadi corak itu biasanya bentuk luar, isinya beda dengan bentuk luar. Sama dengan orang bikin disertasi, ya, tapi isinya skripsi. Lah itu kan luarnya nasi padang, isinya tahu tempe. Lah itu tidak 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 akor ini, ya. Orang Meranya tuh bilang tak akor itu. Ini ingkari corak. 15, kekacauan. Ada yang nyebutnya chaos, ada yang nyebutnya chaos. Ya, jadi kalau kacau itu gangguan ketertiban. Jadi kalau gangguan terhadap ketertiban, kalau terdapat satu atau dua atau tiga atau seluruhnya, nah itu keadaan tidak tertib. Ya, tidak tertib. Nah, sebaliknya kekangan terhadap kebebasan. Kekangan terhadap kebebasan itu terjadi bila satu, ada ancaman. Dua, ada konflik pribadi. Ketiga, ada paksaan atau terpaksa. Gangguan terhadap ketertiban itu ada 15. Kekangan terhadap kebebasan ada 3. Nah, jadi apa hubungan ke 15 butir ketertiban dan 3 kekangan kebebasan tadi dengan pola penyusunan pengaturan hukum dalam 3 bidang kehidupan tadi? Artinya, ya, hukum itu diperlukan dalam 3 bidang kehidupan itu agar tidak terjadi adanya gangguan terhadap ketertiban dan kekangan terhadap kebebasan dalam 3 bidang kehidupan tadi. Nah, kalau bakal ada gangguan ini, itu perlu diatur oleh hukum. Kalau tidak ada gangguan itu tidak perlu. Ada umpamanya orang jual beli, ya, dan jual beli dia kentut, nah tidak perlu diatur oleh hukum bahwa kentut membatalkan hukum, tidak perlu. Tapi kalau dia jual beli, umpamanya yang dijual barangnya A tapi isinya C, nah itu pengingkaran terhadap corak itu perlu diatur oleh hukum. Nah, jadi kembali ke persoalan kita, kapan hukum itu diperlukan untuk mengatur lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga sosial. Ya, kita bertitik tolak dari pendapatnya Van Apeldoorn, ya, Pak Apeldoorn, kemudian Van Apeldoorn ini pendapat yang kedua diubah oleh Profesor Purnadi dengan kesadaran akan kedamaian. Kesadaran kedamaian itu kita menggunakan teorinya Schwartz, C.Y.M. Schwartz, ya, yang aslinya bahasa Belanda itu. Pak nggak pernah baca bukunya itu, ya, karena Pak nggak bisa bahasa Belanda. Jadi di situ kamu barangkali sudah punya gambaran sedikit, ya, tentang kapan hukum itu diperlukan untuk mengatur pola tindakan bersama di bidang politik, bidang hukum, maupun bidang sosial. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang kasih komentar? Bingung? Megang kepala itu, bingung apa? Bingung, Pak. Memang kata Descartes, kalau bingung berarti kamu mikir.
Berarti kalau kamu mikir, kamu sadar kamu itu ada. Cogito ergo sum namanya. Dalam memahami suatu konsep. Konsep itu gambaran suatu fakta yang ada dalam pikiran. Jadi bagaimana fakta tentang gangguan ketertiban? Nah, tergambar nggak dalam pikiran? Kalau tergambar, berarti saudara punya konsep. Paham terhadap konsep itu. Ya. Jadi kembali ke kuliah kita, bahwa setiap bidang itu pasti diisi oleh suatu kegiatan atau tindakan. Ya. Nah, tindakan manusia dalam setiap bidang itu hasil kesepakatan. Kita umpamanya jual beli, kita nggak pernah sepakat dulu, tapi kita kan nurut nenek moyang kita. Sudah begini, oke, nurut baik, oke, karena kita setuju cara itu. Jadi orang-orang pertama dulu yang bikin kesepakatan itu, kita tinggal nurut. Nah, kita nurut itu meniru namanya ya. Dalam teori sosiologi, meniru itu imitasi, ya, imitasi. Kamu umpamanya melihat bapak kamu selalu pakai baju teluk belango, kamu niru pula, itu imitasi namanya. Tapi kalau kamu mempelajari sejarah, mempelajari kebudayaan, bahwa orang Melayu baju adatnya teluk belango. Nah, karena kamu merasa Melayu, kamu pakai teluk belango. Nah, itu kamu itu bukan meniru, tapi edukasi namanya. Karena kamu dapat dari pendidikan, ya. Jadi perilaku manusia itu kalau tidak imitasi adalah edukasi, ya. Sekarang kita masuki ke bidang politik dulu, ya. Peraturan perundang-undangan di bidang politik. Nah, ini Pak ambil contoh di Indonesia, ya. Karena sistem hukum nasional itu nasionalnya Indonesia. Jadi contohnya nasional Indonesia. Ya. Nah, perundang-undangan di bidang politik, ya. Salah satunya nomor 1 ya Undang-Undang 45. Jadi politik itu berkenaan dengan negara, ya. Negara itu organisasi kekuasaan kata Lohman. Jadi kekuasaan negara itu banyak diatur. Pasal 1, pasal 3, pasal kekuasaan presiden, eksekutif, kekuasaan legislatif, DPR, pasal 20, kekuasaan yudisial, pasal 22, dan seterusnya. Jadi, satu, induknya Undang-Undang 45. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2. Tahun 2008. Tentang partai politik. Ketiga, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, Yunto. Undang-Undang nomor 2 tahun 2018. Yang terkenal dengan nama Undang-Undang MD3. Apa itu MD3? Reza? MPR, DPR, DPD, DPRD, Pak. Nah, ya betul, ya. Nah, itu mengatur, ya, kekuasaan MPR, kekuasaan DPR, kekuasaan DPD, kekuasaan DPRD. Perlu diingat, ya, bahwa walaupun DPRD diatur dalam undang-undang
nomor 2 tahun 2018, satu nama nomenklatur dengan MPR, DPR. Tapi DPRD itu bukan bawahan DPR loh. Ya. DPRD itu bawahan pemerintah. Bawahan presiden. Ya. Perlu diingat itu, jangan keliru. Jadi gubernur bersama DPRD itu orang bawahan presiden. Ya. Itu juga. Bupati, wali kota bersama DPRD. Bawahan presiden. Nah, ada wali kota, bukan daerah otonom. Ya. Wali kota, kepala daerah, bukan daerah otonom. Nah, itu namanya wali kota administrasi. Ya. Jadi di Indonesia ada kota administrasi. Ada 5 itu. Nah, itu bawahan gubernur DKI Jaya. Wali kota Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan. Dan 1 bupati administrasi. Ya, 1 bupati administrasi. Yaitu Bupati Pulau Seribu. Jadi jangan kamu bilang ya, kota itu semuanya kota otonom atau kabupaten otonom. Ada yang kota administrasi, bupati administrasi. Itu di DKI. Itulah kekhasan dari DKI ya. Jadi saya ingatkan lagi, walaupun DPRD itu pengaturannya satu rentetan dengan MPR, DPR, DPD, tapi dia bukan bawahan semacam lembaga bawahan DPRD, dia adalah bawahan pemerintah ya. Nah, yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu, presiden dan wakil presiden. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010, Yunto, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Yunto Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, jadi itu yang Pak bisa sebut ya. Banyak lagi, mulai dari undang-undang, nanti ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada lagi peraturan menteri yang merupakan manifestasi, konkretisasi atau deduksi dari undang-undang yang Pak sebutkan tadi. Ya. Nah, jadi undang-undang yang Pak sebutkan tadi sebenarnya menurut teori diatur agar perilaku tindakan bersama lembaga politik itu tidak kacau, tidak ada gangguan ketertiban, dan tidak ada kekangan terhadap kebebasan. Sehingga kehidupan politik itu jadi damai, begitu. Ya. Kalau tidak diatur nanti ada yang nyeleweng, ada yang bertentangan, ada yang bertindak di luar harapan, segala macam. Ya. Nah, itu landasan teorinya begitu. Nah, sekarang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. 1. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 4. Ekonomi itu. Ekonomi Indonesia itu didasarkan pada azas kekeluargaan. Ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu azas kekeluargaan? Kalau di keluarga mendapat tambahan akhiran an, jadi kekeluargaan itu memperlihatkan sifat dari keluarga. Ya. Kata bendanya keluarga, tapi kekeluargaan sudah kata sifat. Artinya sifat yang menunjukkan ciri-ciri dari keluarga. Nah, sekarang kita dalami sedikit, apa itu keluarga? Keluarga itu kan terdiri bapak, ibu, anak. Kita namanya keluarga bati. Ya. Kalau misan, mindo, nenek, buyut itu relatif namanya dalam bahasa Inggris. Relatif. Ya. Nah, dalam keluarga pola penyelesaian masalah itu biasanya dilakukan dengan musyawarah antara istri, suami dengan anak. Nah, pola penyelesaian masalah di dalam keluarga itu dipergunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan ekonomi. Ya. Jadi pola dalam keluarga itu diangkat jadi pola negara di bidang ekonomi. Begitu. Jadi maksudnya? Jadi polanya bukan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi etatisme, ya etatisme itu etat itu negara bahasa Perancis. Jadi ekonomi yang dikendalikan oleh negara, bukan ekonomi liberal. Kalau ekonomi liberal Adam Smith, ya itu kan ekonomi itu dikendalikan oleh tangan-tangan yang tak kelihatan, invisible hands. Ya. Apa itu tangan tak kelihatan? Itulah hukum supply and demand. Ya. Nah, hukum supply and demand itulah yang mengendalikan harga. Tetapi itu hukum supply and demand itu hanya bagian dari teori cybernetik, ya cybernetik yang dikemukakan oleh Norbert Wiener, ahli matematikawan Amerika. Nanti kamu buka Norbert Wiener, ya. Jadi Norbert Wiener itu dengan keahlian di bidang matematik itu merancang sistem pengendalian, cybernetik namanya, cybernetik. Nah, teori cybernetik ini nanti diterapkan di bidang ekonomi. Nah, itulah pengendalian harga di bidang ekonomi. Itulah wujudnya hukum supply and demand, ya, permintaan dan penawaran. Kalau permintaan banyak, penawaran sedikit, harga naik. Kalau penawaran barangnya banyak, tapi permintaan sedikit, harga turun. Ya. Nah, ini bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Ya caranya penawaran itu jangan dikeluarkan dulu supaya permintaannya tidak berkelebihan. Ya. Nah, jadi sistem pengendalian di bidang ekonomi itulah namanya invisible hand, pengendalian harga. Nah, tapi sistem pengendalian ini juga diterapkan di bidang pengendalian kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Nah, itulah konsepnya namanya sistem atau azas check and balances. Ya, itu pengendalian kekuasaan. Jadi bagaimana agar kekuasaan eksekutif tidak otoriter? Maka dia harus diawasi dan diimbangi oleh kekuasaan legislatif dan yudisial. Bagaimana supaya kekuasaan legislatif tidak liar? Dia harus diawasi oleh dua kekuasaan lainnya. Itu sistem check and balances namanya, ya. Jadi sehingga kekuasaan itu terkendali. Nah, ya. Nah, kemudian
sistem cybernetik itu diterapkan juga dalam pola berpikir. Bagaimana mengendalikan pikiran itu agar pikiran itu bisa mencapai kebenaran. Nah, inilah yang dipergunakan oleh Hegel dalam teorinya dialektika namanya, ya, yang terurai dalam tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi kalau ada suatu pendapat tesis menyatakan ini A benar, maka harus ada antitesisnya bahwa A itu tidak benar. Nah, jadi perseteruan dari tesis dan antitesis nanti kelihatan keunggulan, kelemahan masing-masing, timbullah pendapat baru, sintesis. Sintesis ini nanti jadikan antitesis lagi. Jadikan tesis, dilawankan dengan antitesis. Akhirnya diadu-adu terus, dapatlah kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Itulah tesis yang jadi namanya postulat di dalam ilmu, ya. Postulat, suatu kebenaran yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, itu pengendalian dalam sistem berpikir. Nah, pola berpikir pengendalian Hegel ini, inilah dipergunakan oleh Marx untuk mengendalikan masyarakat. Ya, masyarakat. Jadi, dalam masyarakat dibuatnya pola tesis antitesis. Masyarakat kapitalis, liberalis itu dianggapnya tesis. Dilawankan dengan buruh, antitesisnya. Nanti kata Marx, masyarakat kapitalis ini akan hancur, buruh juga akan hancur, maka terbentuklah masyarakat sintesisnya, itu masyarakat sosialis, cikal bakal dari masyarakat komunis. Itu pola Marx menggunakan pengendalian pola pikir dari Hegel untuk merubah masyarakat. Itu Marx itu luar biasa hebatnya dulu itu. Tapi apa yang terjadi? Marx bilang bahwa masyarakat kapitalis itu pasti hancur. Ya. Itu sudah hukum alam, tidak mungkin tidak hancur karena dilawan oleh buruh yang merupakan seteru abadinya. Nah, tapi rupanya Marx ada keliru sedikit, ya, ada kekeliruan Marx. Nah, kekeliruannya apa? Kekeliruan Marx adalah dia tidak menyadari bahwa kaum buruh yang oposisi, antitesis dari kaum kapitalis, kaum buruh itu bisa jadi kapitalis. Artinya apa? Kalau buruh itu bisa beli saham dari kapitalis, beli saham. Nah, kalau dia beli saham kan dia jadi kapitalis sudah. Jadi dia sekali buruh tapi dia sekaligus bisa jadi kapitalis loh. Yang kedua, bahwa kapitalis itu dulu yang wajahnya penghisap itu memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri yang bahannya diambil dari kaum buruh. Jadi bagaimana supaya kapitalis ini tidak sampai rontok? Maka buruh diberi jaminan hari tua, diberi jaminan kesehatan, diberi pensiun, sehingga buruh merasa senang, tidak lagi melawan kapitalis itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kapitalisnya sudah berwajah sosialis dan bertahan sampai sekarang. Justru Marx yang salah. Nah, jadi kembali ke bidang ekonomi, ya. Yang kedua, tadi Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 4, ya. Yang kedua, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang ekonomi kreatif. Nah, kreatif ini ada hubungannya dengan kebebasan. Ya. Jadi kebebasan tidak boleh dikekang supaya orang itu kreatif dalam pola bertindak di bidang ekonomi itu. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Keempat, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, penanaman modal inilah yang
sebenarnya menurut Pak inti daripada Omnibus Law, menurut penelitian Indonesia itu paling lemah dalam bersaing, terutama untuk menarik modal asing. Jadi untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri, cara yang paling rasional sekarang mengundang modal asing. Menanamkan modal, bikin pabrik, bikin usaha di Indonesia. Nah, dengan adanya usaha itu bisa nampung tenaga kerja. Indonesia paling lemah dalam merangsang masuknya modal asing itu. Jadi kita kalah dengan Cina, kita kalah dengan Vietnam, kalah Laos, kalah dengan Kamboja, kalah dengan Malaysia, Singapura. Ya. Akibatnya apa? Orang malas tanam modal di kita. Akibatnya apa? Lowongan kerja tidak ada. Dengan tamatan tenaga kerja setiap tahun membludak. Perguruan tinggi, Unsri aja berapa ribu menghasilkan sarjana setahun. Itu nggak ada kerjaan. Nah, bagaimana ini memberi pekerjaan ini? Lain tidak ada kita naik modal. Jadi orang Barat sudah mengukur, kalau investasi sekian miliar dolar, maka sekian ribu tenaga kerja bisa ditampung. Ya. Kalau investasi sekian juta dolar, sekian ribu sudah bisa ditampung. Makanya Cina itu luar biasa, dia orangnya bisa bekerja semua. Ya. Nah, bagaimana mengatasi banyak hambatan dari undang-undang yang katakanlah tidak merangsang modal asing untuk nanam modal di Indonesia. Undang-undangnya banyak. Ada undang-undang ini, undang-undang itu, undang-undang itu. Nah, kalau mau dirubah satu-satu, itu sulit. Caranya bagaimana? Nah, kita nyontoh orang Amerika. Buat saja satu undang-undang. Mencabut seluruh pasal-pasal yang banyak-banyak dalam undang-undang yang berhubungan dengan penanaman modal asing tadi. Itulah namanya Omnibus Law. Jadi banyak pasal undang-undang dicabut oleh satu undang-undang. Ya. Itu Omnibus Law. Untuk apa? Untuk merangsang penanaman modal. Untuk apa? Selanjutnya, untuk nampung tenaga kerja. Kalau mereka bekerja, mereka punya income. Mereka punya income, punya saving. Punya saving nanti uangnya ditabung di bank. Ya. Banknya banyak duit, nanti kasihkan modal orang buka usaha. Teruslah begitu ya. Ekonomi lengket, terus berkembang. Nah kita ini ya, ada demo, ikut demo-demoan, padahal nggak ngerti. Ya, sedih Pak dengarnya itu. Demo-demo nggak keruan. Padahal untuk kita itulah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, nomor 6, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Nomor 7, Undang-Undang 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Ke-8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Ke-9, KUHD 1847 Nomor 23. Terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Cerita sedikit ya tentang KUHD dan KUH Perdata juga. Dulu sewaktu Jepang dipaksa oleh Commodore Perry membuka diri, ya, maka Jepang menjadi negara terbuka. Dulu tertutup loh. Ya. Terus Jepang mengadakan pembaharuan, reformasi atau restorasi oleh Kaisar Meiji, ya, Meiji. Apa yang dilakukan mereka? Pertama, mengirimkan putra-putri terbaik belajar ke Amerika, ke Eropa, Jerman, Eropa, Jerman.
Untuk apa? Untuk mempelajari kimia, fisika, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan sebagainya. Nah, setelah mereka pulang, itulah yang menjadi tulang punggung membangun industri Jepang. Setelah industri Jepang hidup, berkembang, apa yang terjadi? Hukum untuk ngatur perdagangan, ngatur industri, Jepang itu tidak ada. Yang ada hukum adat Jepang. Jadi Jepang kesulitan mencari hukum untuk mengimbangi industri dan perdagangan Jepang yang hebat itu. Maka untuk merancang, bukannya rancang-rancangan gampang itu, ahlinya tidak ada. Oleh karena itu Jepang ngambil jalan pintas. Dia ngambil hukum perdata, hukum dagang Jerman, ya, diterapkanlah di negaranya. Nah, hukum perdata dagang Jerman ini sudah bisa menopang industri mereka. Nah, karena Jepang mengadopsi hukum dagang, hukum perdata Jerman, maka Jepang walaupun dia orang Asia, di dalam pasal 1163 IS, Jepang itu digolongkan ke Eropa, bukan timur asing loh. Ya. Karena dia apa? Karena hukumnya sudah perdata barat. Sama dengan Korea begitu. Ya. Jadi industri dia sanggup, tapi bikin hukumnya nggak sanggup Jepang. Susah rupanya bikin hukum itu ya. Nah, yang ke-10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Nah, itulah peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi ya. Nah, yang di bidang sosial minggu depan aja, Pak. Lanjutkan. Kira-kira ada pertanyaan? Pertanyaan, Pak. Ya. Joshua, Pak, bertanya, Pak. Ya, Joshua ya. Ini tadi kan Pak ada dari peraturan dalam bidang ekonomi tadi kan ada disebutkan pasal 33 itu asas kekeluargaan, Pak. Ini kan belakangan ini mulai diperbincangkan lagi soal omnibus law ini dalam artian kenapa mesti kita dengan berhubungan dengan investor sementara ini diselesaikan ekonomi kita dikelola dengan asas kekeluargaan. Sebenarnya itu kontradiktif menurut beberapa pandangan beberapa ahli belakangan ini, Pak. Apakah itu menurut saya itu perlu didiskusikan juga, Pak, di mana ya namanya asas kan, Pak, nilainya kan umum dan abstrak kan, Pak. Kita nggak bisa juga mengatakan itu benar sepenuhnya atau salah sepenuhnya. Itu saja, Pak, pernyataan dari saya untuk yang sudah dibahas tadi. Terima kasih. Ya. Dulu waktu kita setelah merdeka itu Bung Karno merancang sistem pembangunan semesta berencana, ya, di mana dalam membangun ekonomi kita mengandalkan kemampuan dalam negeri, tidak minta bantuan asing. Itu dulu begitu. Nah, tetapi sewaktu kita merdeka itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Belanda ya seperti perkebunan, pertambangan, perkapalan dinasionalisasi oleh Indonesia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya produk dari perusahaan yang dinasionalisasi ini diembargo oleh negara-negara Eropa. Ya, karena Belanda banyak dukungannya dari Eropa. Akibatnya apa? Produk dari perkebunan kita, produk dari industri kita anjlok. Ekonomi Indonesia rontok. Ya. Dulu mau bayar gaji pegawai
Tidak ada. Tahun 61, 2, 3 itu. Sehingga Pak sekolah dulu ya, untuk gaji guru itu Pak nyumbang beras 1 kilo. Untuk guru supaya makan. Nggak ada gaji. Itu Pak ngalamin. Nah, jadi waktu itu ya saya tidak ahli ekonomi, tapi menurut Pak, kalau seandainya perusahaan Belanda itu tidak dinasionalisir, mungkin tidak diembargo oleh Eropa, dan produknya mungkin mahal harganya. Tapi diembargo, tidak ada yang beli loh. Anjlok. Buat PMP, tidak ada yang beli, ya busuk. Itu. Nah, disitulah ekonomi kita mulai anjlok ya. Nah, kerusakan ekonomi yang begitu parah tahun 60, 61, 62, 63 itu berakibat ke bidang politik, ya, berakibat ke bidang politik. Nah, sehingga terjadi pemberontakan segala macam, akhirnya Bung Karno jatuh tahun 1965 ya. 66-67 itu yang berkuasa itu pemegang surat perintah 11 Maret ya. Bung Karno nggak ada lagi kekuasaannya, walaupun secara formal dia masih presiden. Nah, terus tahun 67 MPR mengangkat pengemban surat perintah 11 Maret sebagai presiden. Nah, waktu itu Pak Harto ambil langkah kiblat ya, mengundang modal asing masuk ke Indonesia. Ya, meminta bantuan luar negeri, menyekolahkan para ahli ekonomi ke Amerika seperti Wijoyo Nisisastro, Emil Salim, segala macam itu. Tamatan Berkeley, sehingga ekonomi di Indonesia itu berorientasi ke Amerika, itulah disebut grup Berkeley ya. Nah, tahun 66-67 ekonomi kita mulai membaik. Artinya dari situ ya, ekonomi kita itu kalau mau berdikari, kekuatan sendiri dari keluarga sebenarnya tidak mampu. Nah, karena itu para ahli yakin itu dengan minta bantuan dari luar ya, dari Bank Dunia, macam itu. Nah, jadi kalau dipersoalkan apakah Indonesia mampu membangun ekonomi berdikari tanpa bantuan luar, ini juga masih ragu. Apa yang dilakukan Bung Karno, ekonomi Indonesia anjlok besar waktu itu ya. Terus perubahan terjadi waktu Pak Harto masukkan modal asing dan ada peningkatan ekonomi Indonesia, sehingga waktu itu kita dikhawatirkan oleh Singapura, Malaysia loh, pertumbuhannya begitu cepat. Tetapi kan krisis moneter tahun 97, 98 yang melanda Indonesia ya, akibatnya harga nilai tukar rupiah Indonesia anjloknya luar biasa ya. Nah, reformasi ini para ahli juga agaknya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Harto tempo hari, yaitu mengundang modal asing untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan kalau dilihat negara-negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Cina juga, itu memang ekonominya tumbuh begitu cepat. Ekonomi Cina sampai di atas 7% loh. Kita kan berapa? Dulu kan 4,1, sekarang ini 0. Udah reses, berhenti ya. Nah, jadi saya tidak ahli ekonomi, tapi melihat dari kenyataan apa yang dilakukan oleh Pak Harto, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, bahwa modal asing sangat diperlukan untuk membangun ekonomi Indonesia. Ya. Kalau tidak, ekonomi kita ambruk, yang sangat bahaya itu di bidang itu loh. Nanti orang kelaparan, orang tidak ada makan, ini berontak perang, pecah, model Somalia nanti
jatuhnya kita. Ya, apa kita mau jadi begitu? Nah, itu saja yang Pak bisa kemukakan ya. Waktunya habis. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.